Crazy in Love, Chapter 16. Salah tafsir. Bel jam istirahat berbunyi. Betapa girangnya murid-murid, tak terkecuali 3 wedding pitch, Zahra, Hana, serta Mariska. Tak sabar, 3 wedding pitch bergegas meninggalkan kelas. "Mer, masih ingat kan sama janji seseorang?" sindir Hana. "Oh ya tentu dong," balas Mariska. Di samping mereka, Zahra berlagak tuli. Santai saja itu langkah, seolah tidak terpengaruh. Bahkan malah ia percepat. Mau kabur kemana?" tegur Hana. Sontak mempercepat langkah kaki pula. Mariska tidak ingin ketinggalan. Sesuai janji Zahra kemarin, Mariska serta Hana menagih itu janji. Diseretnya Zahra menuju kantin sekolah setelah berhasil mereka susul. "Kalian ini belajar jadi preman?" hardik Zahra. 2 orang itu, Hana serta Mariska, mana mungkin terpengaruh. Seakan Zahra berniat meloloskan diri saja. Keduanya kian mengencangkan pegangan. Dari kejauhan, Raihan memperhatikan adegan tersebut. Kesal ia melihat Zahra bertambah akrab saja dengan Mariska. Anak yang dianggap tidak menonjol dalam akademik juga berkepribadian lugas. "Kenapa kamu?" tegur Yoga, sadar akan raut wajah tak bersahabat Raihan. Raihan tak menjawab. Toh kendati tidak menjawab, Yoga sudah mendapat jawaban. "Kayaknya kamu terlalu overprotective deh sama adikmu itu," lanjut Yoga. "Emang salah, dia anak cewek," sambung Raihan ketus. "Ya tapi gak begitu juga Rey," timpal Dimas. Akhirnya menyumbang suara. Sontak Raihan memutar kepala. Ia pandangi Yoga serta Dimas seksama. Sadar jika 2 temannya memiliki pendapat berseberangan, Raihan akhirnya menyudahi. Tidak lagi memperhatikan Zahra serta 2 temannya, Hana dan Mariska. Di seberang, terlihat Hana serta Mariska mengapit Zahra. Ya, tujuan mereka tak lain mendesak Zahra buka suara, bercerita akan pertemuannya dengan Kabir kemarin. Zahra sendiri enggan buka suara. Bukannya kenapa, itu karena khawatir tiba-tiba Raihan muncul. Jika itu sampai terjadi, kiamatlah dunia. "Kalian kesini mau aku traktir apa enggak?" kata Zahra mengalihkan. "Ya itu wajib dong," balas Mariska. "Ya sudah sana pesan, aku kayak biasanya," sambung Zahra. Bangkitlah Mariska, berjalan cepat menuju meja pemesanan. Tidak hanya untuk dirinya, melainkan juga untuk Hana serta Zahra. Di sekolah lain, di waktu yang sama, Kabir berjalan seorang diri dari ruang kesiswaan. Langkahnya terlampau lurus, selurus pandangannya. "Kabir," sapa Santi memanggil. Kabir menghela nafas. Sungguh itu situasi yang tidak diinginkan. Namun sayang ia tidak memiliki alasan menghindar. "Ada apa?" tanya Kabir begitu Santi mencapai dirinya. "Gak ada, ayo jalan bareng," jawab Santi. Sungguh bikin malas telinga saja mendengar jawaban tersebut. Walau tidak senang, Kabir berusaha bersikap sewajarnya. Tidak berlebihan, apalagi menjalin keakraban. 3 temannya yang bergerombol di halaman sekolah sontak melempar senyum selingai. Bagaimana tidak, mereka sama tidak senangnya pada Santi. Cewek super pede, namun saat melihat Kabir bersanding dengan Santi, entah kenapa mereka merasa geli. "Kabir," panggil Ima. Setelah puas menjadi penonton, sontak Kabir menoleh. Lega rasanya memiliki kesempatan melepaskan diri. Itu pikir Kabir. "Sorry San, aku gabung sama mereka," kata Kabir pamit. Tidak menunggu jawaban, berlarilah Kabir meloloskan diri. Santi kecewa berat, tapi mau bagaimana lagi? Ia harus mempertontonkan sikap lembutnya di hadapan murid yang lain. Wah, enak jadi dirimu Bir. Dikejar cewek yang ini, dikejar cewek yang itu, goda Nanang. Itu yang mana ini?" balas Ipul. "Ya, cewek yang nekat datangin ke sekolah kita ini," jawab Nanang.
Berbicara seputar kisah asmara dua remaja, Ima kembali teringat akan akun media sosial Zahra serta dua temannya. Lagi-lagi ia menggoda Kabir. "Aku punya loh medsosnya dia, kalau mau," ucapnya tak diteruskan. Kabir walau tidak merespon, namun bahasa tubuh justru berbicara lain. Wajahnya merona, kendati mereka bertiga tidak terang-terangan menyebut nama Zahra. "Sini, mana ponselmu?" kata Ipul. "Buat apa?" balas Kabir. Bukannya menjawab, Ipul yang sudah gatal itu tangan langsung merampas ponsel Kabir dari balik saku seragam. "Ima, tangkap ini," serunya, lalu melempar ponsel. Sigap Ima menangkap ponsel tersebut. Detik berikutnya, seolah mengerti maksud Ipul, ia pun dengan lancang membuka akun media sosial yang dimiliki oleh Kabir. Ima," sentak Kabir, hendak merampas kembali ponsel. Sayang, betapa sigapnya Ipul serta Nanang menahan anak itu, memberikan kebebasan bagi Ima menyelesaikan sebuah misi. Misi cinta namanya. "Ima, mau ngapain kamu, mana?" sentak Kabir lagi. "Iya bentar," balas Ima, jemari lincah mengetik. Apa yang ia ketik tak lain tak bukan sebuah pesan singkat dikirim secara pribadi ke akun media sosial Zahra. "Sudah terkirim," serunya kegirangan. Selepas itu, ponsel Ima lempar ke arah Kabir bersamaan dengan Ipul serta Nanang melepas kuncian mereka. Senyum puas terpancar dari ketiganya kalau memperhatikan bahasa tubuh Kabir. Marah bercampur grogi, bercampur malu pula. "Benar-benar kalian ini bikin malu aja," umpat Kabir. Kesal, malu, tegang, gelisah bercampur menjadi satu. "Jadi cowok itu yang gercep dikit dong, ada peluang malah kayak keong," balas Ima. "Iya, kalau aku pasti dua-duanya aku ambil," sambung Ipul. "Sekarang masanya belajar, bukan mengejar cinta," jawab Kabir sok bijak. Jawaban itu sontak memancing perdebatan di antara mereka, sehingga terjadilah perang pendapat dan Kabir harus mempertahankan pendapatnya seorang diri. Mereka bertiga kompak sepemikiran. Mulut saja berucap demikian, tapi mimik wajah malah sebaliknya. Ledek Nanang. "Sok tahu kamu, emang kenapa sama mukaku?" sambung Kabir tak terima. "Harap dimaklumi, mana ada orang jatuh cinta terang-terangan mengakui," balas Ipul turut bicara. "Jatuh cinta nih, imbuh Ima menggoda. Terlihat Kabir berusaha tenang, tak terpengaruh. Namun di saat godaan memborbardir dirinya, tanpa sadar ia tersipu malu. Meledaklah tawa ketiga temannya. Kembali pada 3 wedding pitch, Zahra serta kedua temannya seolah janjian saja. Tema pembicaraan mereka juga seputar masalah perasaan. Dan yang menjadi objek pembahasan siapa lagi jika bukan Zahra dan Kabir. Tak disangka di antara kita Zahra duluan ya ketemu sama hatinya, kata Hana. "Bener, semoga kita berdua nyusul," sambung Mariska. Bel masuk berbunyi. Habis sudah waktu membahas seputar masalah hati anak-anak muda. Saatnya kembali ke ruang kelas masing-masing. "Kalian duluan, aku bayar dulu," kata Zahra, kemudian bergegas menuju kasir. Jadilah Hana serta Mariska berjalan lebih dulu. Di sepanjang langkah kaki, dua anak itu masih membicarakan tema yang sama. Ya, tema apalagi jika bukan tema perasaan. "Aku akui Kabir itu memang cakep. Dia juga diidolakan di sekolahnya," kata Mariska membuat pengakuan. "Dari mana kamu ngerti kalau dia diidolakan?" sahut Hana. "Loh benar, pas dia berjalan ke lapangan kemarin, rasanya seisi stadium meneriaki namanya. Aku yakin si pangeran dari neraka itu kebakaran jenggot, makanya kena senggol dikit langsung naik darah," kata Mariska bicara panjang lebar. Tidak sadar kelompok Raihan berjalan di belakang. Mungkin hanya terpaut beberapa murid saja. Ya, mekar serta panaslah Raihan. Dirinya disebut pangeran dari neraka. Kedua tangan Raihan mengepal, menahan emosi. Sedangkan dua temannya yang juga pendengar malah kembung menahan tawa. Mereka sepenuhnya sependapat. Memang Raihan
cocok mendapatkan gelar tersebut. Tahan emosimu, itu bocah memang gak beradab kalau ngomong, kata Yoga dengan nada rendah. Sedangkan Dimas tidak melempar kata, melainkan menepuk punggung Raihan. Lihat saja nanti, kata Raihan menekan intonasi suara. Dimas serta Yoga bertambah kembung menahan tawa. Syukurlah situasi tidak mendukung bagi Raihan membuat perhitungan. Namun di hati anak itu bertekad akan membuat perhitungan sore nanti sepulang sekolah. Bersungguh-sungguh akan niatnya. Dengan sengaja Raihan memilih tak sekompi dengan Yoga juga Dimas. Beralasan menunggu Zahra, ia membuat dua temannya turun lebih dulu. Berdiri di ujung lantai 2, ia menunggu teman sekelas Mariska juga Zahra melintas. Tunggu, tegurnya pada seorang murid perempuan. Lewat anak tersebut, ia memintanya menyampaikan pesan pada Mariska bahwasanya anak itu dipanggil oleh seorang teman dari kelas kesenian. Ia yang diminta tidak menaruh curiga alias polos saja, benar-benar menyampaikan pesan tersebut. Mer, kata anak itu setelah berlari menyusul Mariska. Berikutnya, ia dengan nada serius menyampaikan pesan tersebut, persis seperti apa yang dikatakan oleh Raihan. Aku yakin, seru Mariska. Iya, balasnya. Oke, jawab Mariska tidak menaruh curiga. Kalian duluan deh, tunggu aku di depan gerbang sekolah, kata Mariska. Tidak lagi pulang dengan bus sekolah. Jangan lama-lama, balas Hana. Iya, sahut Mariska. Kemudian setengah berlari kembali menuju gedung sekolah. Raihan di tempat persembunyian cukup bersabar menunggu target. Dan saat bola matanya menangkap sosok Mariska berjalan ke arahnya, cepat-cepat itu anak bersembunyi di balik tembok. Tumben banget, udah mau pulang memanggil. Kenapa gak waktu istirahat kek? Gumam Mariska, cukup ragu tapi tetap saja berbelok. Merasakan kehadiran Mariska, Raihan mengambil ancang-ancang. Dan begitu Mariska berbelok, ia cengkram lengan Mariska. Spontan Mariska berteriak, akan tetapi dengan sigap, satu tangan Raihan membungkam itu mulut. Dalam keterkejutan, Mariska meronta, berusaha meloloskan diri. Sampai detik itu, ia belum menyadari siapa sosok yang telah membekapnya tersebut. Beraninya kamu sebut aku pangeran dari neraka ya, kata Raihan menatap marah. Suara yang sangat dihafal oleh Mariska. Ia tak lagi meronta seperti sebelumnya. Dan Raihan pun melepas bungkaman tangannya. Namun cengkeraman tangan tidak dilepas, malah kian kuat saja. Kapan aku bilang begitu? Bantah Mariska, masih bisa mengelak. Kapan? Terus siapa yang ngomongin aku sama Hana? Yang bilang aku kebakaran jenggot? Kuntilanak, sahut Raihan. Mariska bungkam 1000 bahasa. Sungguh ia tak henti mengumpat di hati, mengumpat akan kecerobohannya, lupa jika Raihan juga berprofesi sebagai CCTV berjalan. Nah, gak bisa mengelak kan? Dasar cewek ganjen. Apa? Cewek ganjen? Seru Mariska tersinggung. Iya, kenapa? Tersinggung? Buktinya cuma goyang bokong di sekolah lain aja sudah naksir orang. Ledek Raihan. Hello, siapa yang naksir siapa? Bantah Mariska, lupa menjaga sikap pada yang lebih tua. Aku akui Kabir itu ganteng juga, balas Raihan meniru perkataan Mariska. Oh, betapa terbelalaknya Mariska. Bahkan tanpa sadar mulutnya menganga lebar. Wah, puas Raihan mendapati ekspresi demikian. Walau jelas ia keliru. Mariska sendiri terbelalak kaget. Bukan karena sangkaan Raihan yang salah total. Ia hanya cemas seluruh pembicaraannya didengar. Tamatlah persahabatannya dengan Zahra nanti. Cukup lama ia bungkam dalam keterkejutan. Hingga perlahan otaknya kembali bekerja. Mau Kak Raihan apa sih? Oke, aku minta maaf. Gak akan menyebut Kak Raihan kayak gitu lagi, kata Mariska akhirnya mengalah demi kebaikan. Giliran Raihan dibuat tercengang akan perubahan sikap Mariska yang terlampau mendadak. Sejenak ia amati Mariska sebelum menyahut. Syukur deh kalau kamu sadar. Ingat, kalau sampai aku dengar kamu nyebut aku kayak gitu lagi, aku bakal bikin cerita seru di Meding seputar dirimu, kata Raihan mengancam.
cerita dirimu dan si Kabil itu. Lanjutnya, Mariska tertunduk diam, tidak membalas sama sekali. Puas telah bisa membuat perhitungan, cengkraman seketika dilepas. Lalu enyah begitu saja Raihan dari sana, meninggalkan Mariska yang masih kalut dengan pikirannya sendiri. Oh Tuhan, kenapa bisa begini? Kacau semuanya, umpat Mariska. Berjalan gontai serta lesu meninggalkan gedung sekolah, menuju mereka yang telah menunggu di luar gerbang. Kamu kenapa? Tegur Zahra saat tiba-tiba Mariska muncul dengan muka berantakan, sulit digambarkan. Iya, kenapa kamu? Sambung Hana. Sayang, cercaan yang didapat sama sekali tak ditanggapi oleh Mariska. Ia malah berbicara lain, menanyakan taksi. Belum juga mulut Zahra menyahut, bunyi klakson memekik telinga ketiganya. Sudah, ayo pulang, kata Mariska, menyeret mereka berdua. Sekian cerita dari episode hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, serta subscribe. Ditunggu ya episode selanjutnya.